Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita ketemu lagi, kita berdoa bersama-sama, kita berdoa syafaat, kita menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita percaya hari-hari Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas setiap kita umatnya, ke atas setiap kita gerejanya, untuk setiap kita semakin hari semakin merindukan hadirat Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu yang ada di rumah atau yang ada dimanapun kita berada. Hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, buat hari ini, buat waktu ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan bertemu muka dengan-Mu. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang dengan kerinduan kami, dengan kehausan kami kepada Engkau ya Allah Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau Allah hadir di antara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Percayakan
benar Tuhan. Kami tidak usah takut sebab kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau Bapa yang setia, yang terus-menerus menuntun kami, yang terus-menerus berjalan di depan kami Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan ada di dalam hidup setiap kami. Firman-Mu itu yang menghidupkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap hari Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu kekal sampai selama-lamanya. Ajaib perbuatan-Mu, hebat karya-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebab Dia Allah yang bersama-sama dengan kita dan kita tidak perlu takut. Amin. Sama-sama kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Meskipun musuh di
bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang kami percaya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Allah yang kami percaya sampai selama-lamanya. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Yesus, Engkau kami puja, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Yesus, Engkau kami puja, kami tinggikan, kami muliakan Tuhan.
Tuhan. Kau adalah Raja di atas segala raja, berdaulat atas segalanya ya Tuhan. Allah kami yang hidup, kami terus-menerus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang hebat, Tuhan yang tidak dibatasi oleh pikiran manusia, Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, sebab dalam tangannya lah segala sesuatunya. Engkau menciptakan segala sesuatunya Tuhan atas kehendak-Mu sendiri, kekuasaan-Mu sendiri Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, ajari kami lewat firman-Mu Bapa, supaya kami boleh hidup di dalamnya. Di masa-masa penantian kami, di masa-masa pergumulan kami, di masa-masa sukar saat ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang kekasih. Kita terus berdoa. Kita terus berdoa saudara yang kekasih, dan kita mau supaya kita tidak mengalami di masa-masa sulit ini, kita tidak mengalami kegoncangan. Kita tidak mengalami iman kita menjadi surut, tapi kita sungguh-sungguh tetap on fire di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari-hari ini pastinya kita memiliki banyak waktu, ya. Banyak waktu untuk kita bisa berkomunikasi lewat media sosial, lewat online, saudara yang kekasih. Juga lewat telepon dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi kita harus menjaga diri saudara yang kekasih, supaya apa yang kita dengar dan apa yang kita komunikasikan itu tidak keluar dari firman Tuhan. Karena itu bisa mengganggu pikiran kita. Nah, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa penantian seperti saat ini? Saudara, saya ingin bagikan supaya setiap kita jangan khawatir, ya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu kita jaga dalam hidup kita, pikiran kita adalah bagaimana supaya kita semuanya tidak khawatir. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih, firman ini katakan supaya setiap kita jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi menyatakan segala keinginan kita, segala harapan kita kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan pernah menyelidiki, saudaraku, katanya ada lebih kurang 3.600 kali firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Kalau kita mau bagi dalam 1 tahun, itu artinya setiap hari Tuhan mau berkata kepada kita lewat firman-Nya, jangan khawatir, jangan cemas saudara yang kekasih. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, jangan khawatir itu adalah rasa takut, gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui atau yang belum pasti bakal terjadi. Jadi kekhawatiran dan ketakutan itu dimulai dari sini saudaraku, dari pikiran kita. Dan kalau kita sudah diserang dengan ketakutan, saudara yang kekasih, kita bisa mengalami banyak hal-hal di luar apa yang pernah kita pikirkan. Denyut jantung kita itu bisa lebih cepat, ya saudara yang kekasih. Dan
Saya pernah mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Sampai nafasnya itu bisa sesak ya. Terasa sesak gitu. Dan orang yang sudah merasa khawatir terus menerus dalam hidupnya, saudara yang kekasih, sering sekali tangannya itu bisa berkeringat. Bisa keringat dingin, pucat ya. Bahkan diare saudaraku. Asam lambung naik. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi dalam waktu yang lama. Itu akan menimbulkan keracunan dalam tubuh kita. Dan akan menimbulkan banyak sekali sakit penyakit. Nah, sakit penyakit itu dimulai kadangkala bukan dari kuman. Bukan dari saudara yang kekasih, virus. Tapi dari pikiran seseorang. Itu sebabnya Yesus berkata begini, Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Coba, Yesus memberitahukan kepada manusia, saudara yang kekasih, siapa coba di antara kamu yang karena khawatir bisa menambah sehasta aja pada jalan hidupnya. Artinya siapa dari antara kita yang ketika menjadi khawatir nasib kita berubah gitu loh saudara. Jalan hidup kita berubah. Kalau seandainya lewat kekhawatiran nasib kita berubah, jalan hidup kita berubah, masa depan kita berubah. Yesus mengajak kita untuk khawatir semua saudaraku. Marilah kita khawatir saudara. Tetapi betapa bodohnya kita ketika segala sesuatu itu belum pasti yang kita takutkan itu terjadi. Tapi kita udah khawatir luar biasa saudaraku. Takut luar biasa. Sampai kita diserang dengan penyakit saudaraku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kondisi inilah yang banyak terjadi saat ini di sekitar kita dengan tingkat persentase yang mungkin berbeda-beda. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Hal yang pertama yang Tuhan mau supaya kita belajar pada masa-masa penantian ini adalah lepaskan kekhawatiran saudara. Nanti kita belajar saudaraku. Bagaimana caranya melepaskan kekhawatiran kita. Amsal 12 ayat 25 dikatakan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa orang yang khawatir menyebabkan depresi. Tetapi perkataan yang baik itu membuat hati gembira. Membuat dia bahagia. Jadi kekhawatiran itu menurut firman Tuhan Amsal 12 ayat 25 dikatakan mendatangkan depresi, membungkukkan orang. Tapi perkataan yang baik itu akan menggembirakan dia. Jadi lawan daripada kekhawatiran adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah perkataan yang baik yang membuat saya bersuka cita, yang membuat saya bergembira, dan dengan demikian kekhawatiran itu lenyap, saudaraku. Jadi yang dibutuhkan oleh orang yang khawatir adalah sebuah perkataan yang mencerahkan, yang membuka kekalutan pikirannya, yaitu disebut sebagai perkataan yang baik. Tahukah saudara? Kalau satu firman disingkapkan oleh Roh Kudus kepada kita, dan dia akan memunculkan sebuah pencerahan, dan kita berkata, wow, betapa bodohnya aku, dipenjara oleh pikiranku sendiri. Kok khawatir padahal ada jalan keluarnya. Itu
Itu sama seperti orang yang sedang bingung, tersesat di dalam hutan, saudaraku. Lalu kemudian naik ke atas pohon yang paling tinggi. Karena dia sudah berjam-jam, saudara yang kekasih, tidak mendapatkan jalan keluar. Begitu dia lihat, ya ampun, ternyata hanya 200 meter lagi jalan keluarnya. Betapa bodohnya aku, berkeliling-keliling, menangis, berteriak, gak ada yang dengar. Ternyata jalan keluarnya cuma 200 meter lagi. Seperti itulah perkataan yang baik ketika seseorang itu mendapatkan pewahyuan daripada firman Allah. Saudara yang kekasih, perkataan yang baik itu bisa berasal daripada orang lain. Tapi hal yang paling mudah yang kita dapatkan, perkataan yang mencerahkan itu adalah berasal dari Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tuhan bilang, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan segala keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah dalam doa. Tuhan kasih jalan nih saudara. Lewat firman-Nya, lewat doa saudara terus. Nah memang perlu bertekun saudara. Persoalannya orang-orang Kristen tuh sebanyak gak mau bertekun saudara. Kita gak mau. Yesus sudah memberikan sebuah perumpamaan. Seorang janda yang berdoa saudaraku, yang memohon saudaraku kepada hakim yang lalim. Saudara yang kekasih, apakah aku tidak memberikan jawaban doa, pertolongan kepada umatku yang siang malam berseru-seru kepadaku? Saudara, saya melakukannya berpuluh-puluh kali. Setiap kali pikiran saya buntu, saudaraku. Saudara, kalau pikiran buntu biasanya jauh lebih mudah diserang dengan kekhawatiran. Bingung kan saudara? Apalagi dalam kondisi sekarang ini saudara yang kekasih. Anak-anak gak sekolah ya saudara ya. Ada pemutusan hubungan kerja. Bisnisnya macet tiba-tiba. Wah banyak sekali kekacauan yang terjadi. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Target-target semuanya hancur berantakan tahun ini. Kekhawatiran begitu mudahnya masuk menyelusup di hati kita. Padahal itu belum tentu bakalan terjadi saudara. Belum tentu loh. Karena khawatir itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Itu dimulai dengan pikiran kita saudaraku. Kecemasan, ya kekhawatiran saudaraku. Nah saudara, bagaimana caranya saudara yang kekasih? Saya gak peduli dengan waktu saudara. Saya bisa tengah malam berlutut kepada Tuhan. Sampai saya dapatkan sebuah perkataan dari firman. Kalau belum juga saudaraku, saya akan baca Alkitab terus sampai saya dapatkan perkataan sesuatu. Sampai saya dapatkan saudaraku. Ternyata saudara yang kekasih, saya sudah terlatih dengan hal itu. Sejak kapan? Sejak saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami belum menikah. Waktu itu kami sudah melayani bersama-sama. Saudara, satu kali kami ingin melakukan Natal. Natal waktu itu saudara yang kekasih, kita mau sewa sebuah gedung. Gak ada biayanya saudara. Padahal udah semangat sekali untuk ngundang banyak orang. Karena pada waktu itu banyak sekali belum orang-orang pada belum lahir baru. Pengen banget. Kita pengen ada 200 orang saudaraku. Datang lewat undangan juga bukan online ya. Kertas undangan sudah dibagi kemana-mana. Saudara yang kekasih, kita juga doa untuk hamba Tuhan. Doanya bukan doa biasa-biasa, doa puasa saudaraku. Kita benar-benar pengen terjadi kebangunan rohani. Kita sewa sebuah gereja. Saudara, 2 hari sebelum
Natal, ini panitia kita kumpul saudaraku ya. Waktu itu kita buat persekutuan doa, kita mulai dengan sebuah persekutuan namanya Persekutuan Doa Tunas Bangsa. Saudara, mereka bilang, "Kak, ini bagaimana? Uang kita enggak ada. Uang untuk makanan enggak ada ya. Terus untuk minum juga cuma setengah, saudaraku ya. Lalu kemudian untuk yang lain dekorasi dan banyak lagi, saudara yang kekasih." Saya bingung sendiri, saudaraku. Saya nggak biasa, saudaraku, untuk taken less gitu loh, saudaraku. Artinya minta ke sana ya. Aduh, rasanya nggak biasa, saudaraku. Nggak tahu bagaimana caranya, saudaraku, waktu itu. Lalu kemudian, saudaraku, saya ambil keputusan malam hari itu untuk doa semalaman sendirian. Ibu saya lihat, saudaraku. Adik saya waktu itu, Lisa, masih ikut, saudaraku. Tapi di pertengahan dia sudah tidur. Saya doa terus sampai saya dapatkan sesuatu. Belum damai, nggak berhenti, saudaraku. Saya terus berdoa menjelang pagi. Saya nggak tahu damai itu datang dari mana. Tapi saya merasakan ada sukacita luar biasa, nggak bisa diceritakan, saudaraku. Akhirnya saya tertidur. Besok paginya, saudaraku yang kekasih, ditelepon oleh salah satu panitia. Dia bilang, "Kak, itu ternyata selesai kita Natal, itu ada Natal yang lain. Jadi hari ini mereka dekorasi." "Oh ya," saya bilang, "Iya Kak." Wah, berarti lepas satu biaya dekorasi ruangan. Terus kemudian ada yang beritahu juga, saudaraku, "Saya mau sumbang untuk minuman." Ada yang mau sumbang untuk makan. Sampai akhirnya, saudaraku, tidak ada biaya yang saya harus keluarkan, saudaraku. Saudara, saya melihat mujizat itu luar biasa. Tuhan gak pernah dusta dengan kata-katanya. Orang percaya, mari kita uji ketekunan kita. Cek ketekunan saudara. Berani gak bertaruh dengan ketekunanmu? Karena kita berjuang itu bukan dengan kepintaran. Kita berjuang itu bukan dengan kekuatan. Kita berjuang dengan ketekunan. Ketika umat Tuhan bertekun, bersungguh hati. Firman Tuhan bilang begini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Jadi mencari loh, saudara. Itu artinya memang gak banyak. Terlalu mudah kita melihat, saudaraku, orang Kristen yang gampang. Tapi biarlah lewat kesulitan yang kita alami. Ayo kita belajar, saudaraku, untuk tekun mencari Tuhan. Dan saudara yang kekasih, nyatakan semua permohonanmu, keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, sampai saudara dapatkan sesuatu perkataan. Perkataan apa, saudaraku yang kekasih? Perkataan yang baik seperti firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, mendatangkan depresi. Tapi perkataan yang baik itu akan membuat dia, menggembirakan dia, melepaskan dia dari penjara kekhawatirannya. Jadi itu artinya bahwa orang yang khawatir membutuhkan sebuah perkataan yang baik. Dapatkan dan temukanlah itu dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 130 dikatakan begini. Bila tersingkap, firman-firmanmu itu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Kalau tersingkap, maka firman Tuhan itu akan memberikan terang. Bukan cuma terang, saudaraku, tapi menaruhkan damai dan ketenangan dalam jiwa kita. Amin, saudaraku. Aktifkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, saudaraku. Ini yang kedua. Aktifkan Roh Kudus bekerja terus
terus-menerus dalam diri kita. Roh Kudus biasanya mengajak kita berdoa dengan frasa di hati kita. Saudara, kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya berdoa. Saudara dan saya, kita nggak tahu doa yang dikehendaki Bapa itu seperti apa. Kita nggak tahu. Tanpa inspirasi daripada Roh Kudus, tanpa saudara yang kekasih, Roh Kudus yang mengajari kita nggak ngerti. Tidak akan tahu. Tapi bersyukur karena Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27 demikian katanya. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab saudara dan saya, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk saya dan saudara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Betapa luar biasanya Tuhan menolong kita, saudaraku. Perlengkapan apa lagi, saudaraku, yang tidak ada pada kita, saudaraku. Kalau saudara bisa bandingkan dengan orang-orang dunia yang mencari Tuhan dengan agamanya. Saudara yang kekasih, kita gak kekurangan apapun. Saudara gak bisa berdoa, Roh Kudus membantu saudara dalam kelemahanmu untuk berdoa di dalam roh dan kebenaran. Sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, jadi hanya perlu memberikan hati kita, memberikan diri kita, saudaraku. Karena Roh Kudus sudah menjadi pengantara ilahi antara saudara dengan Allah. Ketika saudara berdoa, Roh Kudus, saudara yang kekasih, akan mengilhami dan memberitahukan kepada kita, saudara yang kekasih, seperti apa kita harusnya berdoa. Dalam keluhan-keluhan yang tidak saudara dan saya memang pahami. Tapi Tuhan memberikan frasa. Sehingga walaupun saya tidak memahami kalimat-kalimat doa saya di dalam bahasa roh, saya bisa rasa ini maksud rohnya berdoa. Itu sebabnya saya bisa melihat begitu banyaknya orang berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Tapi dia nangis, saudaraku. Dia gak ngerti kalimat-kalimatnya, tetapi dia hancur hati. Itulah frasa yang ditaruh oleh roh Allah dalam diri kita. Saudara yang kekasih, aktifkan ini dalam diri kita. Kami sering, saudaraku, dalam perjalanan, kalau Roh Kudus memunculkan sebuah topik tertentu. Kayak kemarin, saudaraku, langsung Pak Esron katakan, mah kita doa untuk JJ, untuk ini. Langsung pada saat itu, saudaraku, kita pegang tangan, lalu kemudian kita berdoa. Apa saja frasa yang sering muncul di hati saudara? Supaya itu tidak menjadi benang kusut dan menimbulkan kekhawatiran, doalah. Itu artinya ada sinyal dari Roh Kudus untuk saudara menaikkan permohonan doamu kepada Tuhan. Jadi ada dua pengantara. Yang pertama, Yesus di sebelah kanan Allah Bapa saat ini menjadi pengantara kita. Dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan begini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Dia pengantara kita. Yesus berdoa buat saudara dan saya. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, seperti yang saya katakan tadi. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang kedua adalah Roh Kudus. Bukan kita yang menggerakkan Roh Tuhan,
Tapi roh Tuhan yang ada dalam kita, saudara yang kekasih, yang berdoa dengan keluhan-keluhan kepada Bapa, dan dia tahu kehendak Bapa di surga. Bagaimana mungkin saya disuruh berdoa, saudaraku, untuk orang-orang menyakiti saya, berdoa untuk orang-orang yang mencelakakan saya? Itu gak mungkin, saudaraku. Manusia egosentris, saudaraku. Doanya pastilah untuk dirinya. Tapi karena roh Allah yang ada diam dalam diri saya, menjadi pengantara bagi saya kepada Bapa berdoa, dia bisa membawa kita, saudaraku, berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Bahkan untuk musuh-musuhnya pun, untuk musuh-musuh pun, saudaraku, kita bisa berdoa memberkati mereka. Luar biasa. Jadi kalau orang Kristen tidak lagi disebut pemenang, namanya apa ya? Karena semua perlengkapan sudah Tuhan berikan kepada kita. Semuanya, saudaraku. Janji dia udah berikan, saudaraku. Kekuatan dia berikan. Saudara, firman-Nya yang sempurna dia berikan. Kita bisa beristirahat dalam hadirat Allah. Aduh, baik banget Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam kitab Yudas 1 ayat 20 dikatakan begini. Akan tetapi kamu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, bangun dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, apalagi Tuhan udah kasih semuanya, saudara. Bangun dirimu sendiri dari dasar imanmu, saudaraku yang paling suci. Berdoa dalam bahasa roh. Berbahasa roh, saudaraku. Membangun diri sendiri. Bangun. Hanya ada dua. Kemalasan dan ketidaktekуnan. Itu yang membuat orang Kristen kalah. Tapi orang Kristen secara fisik mungkin lemah. Atau mungkin saudara yang kekasih, kelihatannya orang yang tidak terpelajar. Kalau dia tekun mencari Tuhan, hikmat Tuhan akan diberikan kepada dia. Allah kita itu sempurna, saudaraku. Dia berikan semuanya buat kita. Saudara yang kekasih, saya ajak kita semuanya untuk kita mengenal siapa Allah kita. Supaya saudara bangga dengan Tuhanmu. Kau tahu bahwa kuasa Allah itu hebat bekerja dalam dirimu. Dan kau sebetulnya adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Karena kita memiliki Allah yang sempurna. Bapa yang tidak terkalahkan. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala. Kita semuanya berdoa, saudaraku. Kita nikmati Tuhan. Kita puji Dia.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Demikianlah ya Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan sampai mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bukan hanya dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, tetapi dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang kian tinggi dengan sayapnya. Meskipun mereka berlari tapi gak pernah jadi lesu Tuhan. Ketika mereka berjalan tapi mereka gak lelah. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripadamu Tuhan. Sampai pada waktunya nanti pun Tuhan, ketika kami datang menghadap-Mu, kami akan tetap memiliki hati yang menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Engkau. Karena kami tidak pernah lelah, kami tidak pernah lesu Tuhan Yesus. Senantiasa mendapatkan kekuatan yang baru. Beritahukan kepada kami Tuhan, bagaimana supaya kami belajar menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Belajar dengan tekun menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memiliki roh yang kuat. Roh yang tidak mudah menyerah. Roh yang tidak gampang menyerah. Tapi roh yang kuat. Terima kasih Tuhan. Oleh roh-Mu kami dimungkinkan untuk mengalaminya Tuhan. Kami dimungkinkan untuk menjadi seperti itu Tuhan. Tidak pernah lesu, tidak menjadi lelah. Setiap hari mendapatkan kekuatan baru. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Luar biasa. Kami tahu Engkaulah sumbernya Tuhan. Amin. Kami tahu daripadamu lah ya Tuhan. Bersumber segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Kristus. Area peperangan kami ini Bapa, kami serahkan kepadamu ya Allah. Tiap hari kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami melepaskan semuanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam pikiran kami Tuhan. Supaya kami tidak dikalahkan oleh pikiran kami sendiri Tuhan. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
alih hidup kami Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Telah kami dedikasikan kehidupan kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersisa Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Kami tidak memiliki hak lagi atas kehidupan kami sesungguhnya Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan kami mau habiskan untuk menyelesaikan rancangan-Mu atas hidup kami selama kami ada dalam dunia ini. Kami mau habiskan semuanya Tuhan. Sampai kami secara tuntas menyelesaikan pekerjaan yang Kau suruhkan kepada kami. Karena sesungguhnya kami adalah hamba-hamba Allah. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Hidup di bawah kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan Yesus. Haleluya.
Dari manakah datang pertolongan kami ya Tuhan? Dari manakah datang pertolongan kami Tuhan, kecuali daripada Engkau ya Allah. Kaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Tempat perlindungan yang paling aman dalam hidup kami Tuhan. Tempat kami berlari ketika kami di dalam kebingungan. Tempat kami berteriak ketika suara kami tidak didengarkan lagi Tuhan. Tempat kami beristirahat ketika kami merasakan kelelahan ya Tuhan. Tuhan, tidak ada tempat yang lain kecuali Engkau Tuhan. Kekuatan kami pun sangat terbatas ya Tuhan. Kau pernah menjadi manusia ya Tuhan Yesus. Kau tahu batas kemampuan kami Tuhan. Kau kenal batasan-batasan kami secara emosional Tuhan. Kau tahu kebatasan-batasan kami secara daging ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarkan kami berjalan sama dengan Engkau Tuhan. Melewati gelapnya malam Tuhan. Meskipun Kau telah memberikan segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mau beritahukan bahwa kami sesungguhnya lemah Tuhan. Dan tidak berdaya. Sering sekali pikiran kekalutan, pikiran kekhawatiran menyerang kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Umat-Mu butuh Engkau Tuhan. Gereja-Mu butuh Engkau Yesus. Peliharalah jemaat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah gembala yang baik Tuhan bagi umat-Mu. Ayomilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan.
mereka sedang mengalami masa-masa bingungan yang luar biasa Tuhan. Apapun yang kami lakukan pada hari-hari ini begitu sangat terbatas Tuhan Yesus. Kami tidak bisa menyentuh mereka, tidak bisa merangkul mereka, tidak bisa memandang wajahnya Tuhan. Tapi Engkau bisa lakukan itu Tuhan. Kami bersyafaat buat jemaat-Mu ya Tuhan. Peliharalah jemaat-Mu ya Tuhan. Gembalakanlah jemaat-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kuati hati mereka satu persatu Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus. Hanya doa Tuhan yang kami bisa naikkan dan panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kuatkan mereka, kuatkan gereja-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami tahu Yesus, Engkau tidak terkejut dengan keadaan ini Tuhan. Karena bagimu tidak ada sesuatu pun yang dapat mengejutkan Engkau. Kau sudah tahu Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang sempurna, tidak dapat dibatasi oleh waktu dan masa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan pertolongan-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan bagi umat-Mu yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Yang bergumul untuk keuangan mereka Tuhan.
Engkaulah sumber yang kami andalkan Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun jemaat-Mu yang menjadi tawar hatinya Tuhan. Dan meninggalkan Engkau. Kami naikkan syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan. Jesus, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi.
tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Tetaplah Allah selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyafaat bagi Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa yang besar ini Tuhan. Sesungguhnya Indonesia mencari Engkau Yesus. Betapa lapar dan hausnya bangsa ini Tuhan mencari Tuhan yang benar. Bangsa ini sedang mencari kebenaran. Bangsa ini sedang mencari Tuhan yang benar. Betapa banyaknya hari-hari ini Tuhan. Mereka yang bertemu dengan kebenaran. Karena kebenaran-Mu tidak bisa lagi ditutup-tutupi Tuhan. Kebenaran-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Dan orang-orang sedang berbondong-bondong membuka hati mereka terhadap Isa alaihi salam, Yesus Kristus Tuhan. Memberi diri mereka dibaptis
mengenakan pakaian yang baru dan mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa suara gegap gempita, Roh Kudus berbicara langsung masuk kepada setiap hati. Amin. Dan menyentuh pribadi lepas pribadi. Tidak ada sesuatu pun lagi yang dapat membatasi mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah kami yang hidup. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan, Engkau sudah jawab Tuhan Yesus. Kami percaya ya Allah. Sebab jaminan doa kami adalah nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Bagimulah segala pujian kami, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya.